Saya mohon waktunya sebentar karena memang ini sudah sangat siang ya. Kita harusnya sudah sholat dan makan siang. Sebentar saja saya ingin menunjukkan kepada teman-teman, ingin membuktikan kepada teman-teman bahwa meskipun di tengah situasi yang tidak menentu ini, kita masih bisa produktif. Tadi saya sudah sampaikan dalam sambutan saya hargai teman-teman karena kita masih bisa produktif. Ini buktinya. Ya, kita sekarang punya sebuah output yang saya pikir itu merupakan salah satu inovasi yang luar biasa dari teman-teman semua. Ya, inovasi yang luar biasa dari teman-teman semua. Karena sebelumnya kita tidak pernah punya ini. Ya, dengan harapan adalah hal yang akan saya sampaikan nanti itu bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan SOTK kita baru nanti. Kalau memang kita tidak bisa butuhkan sekarang, ya kita tidak bisa manfaatkan sekarang. Setidaknya kita akan manfaatkan pada SOTK kita nanti yang baru. Bukan hanya PDTU yang memanfaatkan, tapi tentunya seluruh unit kerja eselon 1 di lingkungan Kementerian Desa PDTT. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mana bahannya Nuke? Sebelum bahannya kita share, saya ingin sampaikan bahwa kita tahu bersama dalam menetapkan lokus DTU, selama ini kita mengacu pada kementerian lembaga terkait. Ya, kita sudah tahu itu. Dari Badan Ketahanan Pangan, BNPB, BNPP, Kemenko PMK, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, program kementerian lembaga tersebut dan program Dijen PDTU itu selama ini belum pernah saling bersinergi. Belum pernah kita berkolaborasi membuat suatu program yang tujuannya sama. Kita memang melaksanakan kegiatan di lokus yang sama, tapi tujuannya berbeda-beda. Itu bukan sebuah kolaborasi. Nah, bagaimana kita akan berkolaborasi? Bagaimana kita akan membuat sebuah perencana atau program yang bisa dikolaborasikan? Kalau kita tidak punya data, artinya data ini adalah sesuatu yang penting yang harus kita punya, baru kita bisa menyusun program secara sinergi dan kolaborasi. Saya bisa contohkan, ya satu lokus saja. Satu lokus yang seharusnya bisa kita kolaborasikan programnya. Misalnya Kepulauan Aru. BNPB mengklaim Aru itu adalah daerah rawan bencana. BNPB juga mengklaim bahwa Aru itu adalah daerah perbatasan. Kemudian Kementerian Kelautan juga mengklaim bahwa itu pulau kecil terluar. Dan Badan Ketahanan Pangan, BKP, itu juga mengklaim bahwa itu adalah daerah rawan pangan. Sekarang mari kita ingat-ingat. Pada saat kita menyusun perencanaan, menyusun program, apakah pernah kita duduk bareng? Apakah pernah kita menyusun bersama-sama? Apakah pernah kita punya program yang sama, yang tujuannya sama? Silakan Bapak dan Ibu jawab sendiri. Kalau saya mengatakan tidak, mungkin saya salah, karena yang menyusun program Bapak dan Ibu. Jadi silakan dijawab oleh Bapak dan Ibu sendiri. Nah, menurut saya, kita bisa buat program itu bersama-sama, kita bisa lakukan secara kerjasama, kita bisa lakukan berkolaborasi, seperti apa yang disampaikan Pak Perlindungan tadi, kita harus kolaborasi, apabila kita punya data. Nah, data yang akan kita inisiasi, data yang sudah diinisiasi, bukan akan lagi, sudah diinisiasi oleh teman-teman, itu adalah data-data yang bisa mendeskripsikan lokus-lokus daerah dengan karakteristik tertentu dalam suatu wilayah tertentu. Jadi satu wilayah itu bisa menggambarkan semua karakteristik daerah tertentu. Seperti apa datanya? Dan wilayah tertentu itu apa yang dimaksud? Nah, yang saya maksud wilayah tertentu ini adalah wilayah kepulauan. Ya, wilayah kepulauan. Lalu pertanyaannya, mengapa harus wilayah kepulauan? Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada beberapa data yang menyatakan bahwa ternyata wilayah kepulauan di Indonesia itu cenderung memiliki ancaman alam yang sangat tinggi. Baik dari sisi bencana alamnya, kerawanan pangannya, konflik sosialnya, kemudian indeks pembangunan manusianya, dan aksesibilitasnya. Semuanya itu adalah limit.
Ya, jadi ada limitasi alam, limitasi sosial. Nah, di Kementerian Desa PDTT, Dijen PDTU yang memiliki tugas untuk menangani daerah-daerah yang punya limitasi alam dan sosial itu. Itu sebabnya kita yang menginisiasi. Kita yang menginisiasi untuk menyusun sebuah data yang melingkup seluruh karakteristik daerah tertentu dalam suatu wilayah kepulauan. Singkatnya itu, saya tidak akan sampaikan panjang lebar mengapa di wilayah kepulauan, karena ada ketimpangan dan lain sebagainya. Singkatnya itu, sesuai dengan tusi kita. Nah, database yang sudah kita susun, itu adalah database daerah tertentu berciri kepulauan. Mana bahannya, Nuk? Oh ini. Daerah pangkalan database yang berciri kepulauan. Oke. Nah, ini ya. Jadi kita menyusun database atau pangkalan data daerah tertentu berciri kepulauan. Nah, menurut Kementerian Dalam Negeri, ada 514 kabupaten kota di Indonesia. Dengan menggunakan 3 kriteria, kecil sekali ya, terbaca tidak nih? Dengan menggunakan 3 kriteria, maka kita menghasilkan 124 daerah kabupaten kota berciri kepulauan. Kalau dulu, lokus kita adalah di daerah tertinggal. Tetapi dengan menggunakan pangkalan data ini, maka lokus kita tidak hanya di daerah tertinggal. 124 kabupaten ini adalah kabupaten-kabupaten yang di daerah tertinggal, di non-daerah tertinggal, ada juga di daerah transmigrasi, ada juga di daerah kawasan perdesaan. Jadi ada di seluruh kabupaten, di 124 kabupaten yang berciri kepulauan. Tidak hanya di daerah tertinggal seperti pada saat kita melaksanakan kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Nah, kemudian dengan menggunakan 5 parameter, seperti yang saya sampaikan tadi, ya, terkait dengan rawan konflik, pangan, bencana, aksesibilitas IPM, dan dengan pendekatan development based serta problem based, maka kita akan menghasilkan tipe, ya, tipe yang terkait dengan, kalau development based adalah tipe pembangunan wilayah, kalau problem based kita menemukan tipe permasalahan wilayah. Untuk tipe pembangunan wilayah, problem based, development based, ada nanti kita mengkategorikan dengan wilayah siap maju, wilayah berkembang, wilayah potensial, dan wilayah belum berkembang. Definisinya ada masing-masing. Kemudian jumlah kabupatennya juga sudah kita tentukan. Ya, dengan menggunakan parameter-parameter tersebut kita bisa menemukan berapa jumlah kabupaten yang siap maju, berapa jumlah kabupaten yang berkembang, berapa jumlah kabupaten yang potensial, dan berapa jumlah kabupaten yang belum berkembang. Seluruhnya ada 124. Nah, kemudian dengan menggunakan pendekatan problem based, kita akan menemukan tipe permasalahan wilayah. Ada masalah sangat tinggi, masalah sedang, dan masalah rendah. Kemudian definisinya juga ada masing-masing. Mengapa disebut wilayah sangat tinggi? Contohnya, wilayah sangat tinggi itu adalah jika wilayah tersebut memiliki 3 ancaman dengan kelas tinggi. 3 ancaman itu apa? Yaitu ancaman terkait dengan konflik, pangan, atau bencana. Jadi kita sebut itu wilayah sangat tinggi. Kemudian masalah tinggi. Masalah tinggi itu apabila ada 2 ancaman yang kelasnya tinggi dan 1 ancaman yang kelasnya rendah. Dan seterusnya sampai dengan masalah rendah. Nanti bisa kita pelajari ya, silakan dipelajari, nanti akan saya share bahannya. Nah, kemudian, kok nggak bisa masuk lagi? Nah, kemudian, tipe masalah dan tipe pembangunan tersebut, kita akan lakukan analisa, kita lakukan pembobotan untuk menghasilkan penanganan skala prioritas. Ya, jadi dari 2 pendekatan tadi, problem based dan development based, ada hasilnya adalah tipe pembangunan dan tipe masalah, kemudian kita analisis, kita lakukan pembobotan, maka hasilnya adalah penanganan skala prioritasnya. Jadi yang harus kita tangani dulu adalah yang super prioritas. Karena apa? Karena super prioritas itu adalah wilayah yang memiliki permasalahan sangat tinggi. Ya, permasalahan sangat tinggi, kemudian dia juga masih belum berkembang wilayahnya,
serta berada di kawasan perbatasan negara. Nah, kawasan perbatasan negara ini kita jadikan sebagai parameter. Ini parameternya belum muncul, nanti Mas Hadi tolong diperbaiki ya. Ada 3 parameter ya, kalau nggak salah yang satu parameternya problem based, development based, dan perbatasan. Nah, sehingga menghasilkan 4 skala prioritas penanganan. Nah, ini semuanya bisa Bapak dan Ibu baca ya, di keputusan Menteri Desa PDTT. Jadi pangkalan database kita ini sudah kita legalkan menjadi sebuah keputusan Menteri nomor 74 tahun 2020. Silahkan dipelajari karena ini nanti sangat berguna untuk Bapak dan Ibu saat nanti bertugas di tempatnya yang baru. Karena ini nanti bisa digunakan untuk seluruh unit kerja eselon 1. Tidak hanya di Direktorat Jenderal percepatan pembangunan daerah tertinggal seperti tadi Pak Sekjen sampaikan. Jadi ini bisa masuk ke semua unit kerja eselon 1. Data ini sangat berguna sekali. Contohnya begini, transmigrasi akan bangun sebuah unit pemukiman transmigrasi. Kalau dia perhatikan data kita, dia pasti akan membuat suatu program kegiatan yang betul-betul memperhatikan apakah di kabupaten yang akan dibangun daerah transmigrasi itu termasuk daerah yang rawan pangan. Apakah juga ternyata di situ rawan bencana? Atau mungkin di situ juga ada rawan konflik. Nah, kalau daerah yang akan pemukiman transmigrasi akan dibangun di daerah yang rawan bencana, dia harus memikirkan bangunannya tentunya adalah bangunan yang tahan bencana. Kemudian dia harus memikirkan jalur-jalur evakuasi. Nah, kalau ternyata juga daerah itu rawan pangan, dia harus memikirkan bagaimana lahan usaha yang untuk transmigran. Apakah lahan usahanya untuk tanaman pangan? Apakah lahan usahanya untuk tanaman perkebunan? Pasti dia akan programkan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan rawan pangan. Demikian juga rawan konflik. Dan seterusnya. Nah, artinya dengan menggunakan data ini, maka program transmigrasi akan dibuat untuk sedemikian rupa sehingga mengeliminir semua ancaman-ancaman yang ada di kabupaten tersebut. Jadi saya sangat apresiasi kepada teman-teman yang telah berhasil menyusun atau membangun pangkalan data ini sehingga kita pada masa pandemi ini mempunyai suatu output yang luar biasa yang diakui oleh pimpinan kita. Ini adalah sesuatu yang memang betul-betul bermanfaat. Terbukti bahwa pimpinan kita mau mengeluarkan keputusan menteri. Ini adalah sesuatu yang sangat sulit kita laksanakan kalau kita tidak punya niat yang betul, yang baik, kemudian kita tidak punya kinerja yang bagus. Kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati, bukan hanya pangkalan data saja. Ternyata teman-teman juga sudah menyiapkan rancangan strategi pengembangan daerah tertentunya. Ya, jadi strateginya sudah ada ini. Kalau super prioritas nanti kira-kira apa kegiatan yang akan dilakukan? Apa kira-kira program yang akan dilakukan? Kemudian untuk yang prioritas tinggi, apa kira-kira program yang akan dilakukan? Bagaimana cara melakukan kegiatan yang katakanlah bencananya tinggi, kemudian pangannya tinggi, kemudian ada konflik sosialnya tinggi. Nah, itu semua sudah disusun oleh teman-teman. Dan saya harap ke depan strategi penanganan daerah tertentu ini akan dibuat ringannya lagi ke bawah, dibuat operasionalnya lagi seperti apa, sehingga nanti betul-betul bisa diimplementasikan oleh teman-teman semuanya, tentunya berkolaborasi dengan kementerian lembaga terkait. Saya berharap ke depan kita akan lebih baik lagi dan tentunya kita akan lebih lagi berkinerja sehingga apa yang dimaksud oleh Pak Parlindungan sebagai kita mampu menghasilkan suatu produktivitas akan betul-betul bisa tercapai. Produktivitas itu bisa kita lakukan apabila kita sehat. Ya, saya berharap kita semuanya sehat, kita semuanya mempunyai inovasi dan tentunya kita bisa berkolaborasi. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan, sekedar memberikan penjelasan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa
pada saat masa pandemi COVID ini kita bisa menghasilkan sesuatu yang berguna, baik berguna untuk lingkungan Ditjen kita maupun berguna untuk lingkungan Kementerian Desa PDTT. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf saya telah mengganggu waktu Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya saya serahkan kepada MC. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.